Kemudian apa yang terjadi? Dengan semerak waliullah itu kalau digarai, Mbah Maimun itu jalan, kemudian ditelepon, Masya Allah, Mbah Maimun sudah di mana? Iya, kita lagi di perjalanan. Yang ditelepon Kiai Fatulan itu ternyata apa? Restoran tadi yang dipakai makan tadi, warungnya dipakai makan tadi, bagaimana? Terbakar dan tidak bisa dimatikan sampai itu hilang. Loh, waliullah Pak, nggak bisa digarai. Lenjenengan lek ke waliullah harus tak, tidak boleh gitu. Itu waliullah. Sedangkan wali itu tadi ada 3. Yang pertama majdzub, yang kedua mulamatiyah, yang ketiga adalah waliul ilmi. Yang 1, 2 tidak boleh kita jadikan guru. Baru waliul ilmi boleh jenengan jadikan guru. Jadi jenengan kalau wan syekhon boleh minta doa, tapi nggak boleh jadikan guru. Sebab beliau itu jangankan duniawi, syariat pun sudah diambil. Kadang sholat ini pegangan, gerak-gerak, sudah nggak ada ilmunya Allah, tapi bukan makom kita, nggak boleh. Itu namanya wali. Sehingga jenengan harus bedakan syariat jenengan dengan syariat waliullah. Nah, tetapi zaman sekarang ada orang yang ngaku wali. Nah, repot Pak ngaku wali. Sekarang itu kan zamannya entertain Pak. Uang gaya sarung, uang gaya ngene, gaya serban. Waduh dicium-ciumi. Loh ini apa? Apakah dia betul-betul wali? Jangan salah dulu. Belum tentu dia wali. Sedangkan wali itu ciri-cirinya apa? Sholat Pak. Ada orang pakai kopiah serban us 5 meter, tas bene waduh 10 meter, tapi dia tidak sholat, maka dia bukan wali. Sebab Imam Syafi'i tatkala ditanya oleh para muridnya, ya Syekh, mal farqu bainal mu'min wal kafir, apa sih bedanya mukmin dengan kafir? Apa bedanya? As-sholat. Sehingga kalau ada orang tidak sholat mengaku-ngaku wali, bohong. Waliullah itu orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri wali. Sehingga kalau ada ngaku wali tapi iso ngomong ngambil ABC gak iso, tapi dia gak sholat, bohong itu pada dasarnya. Wali itu orang yang dekat dengan Allah. Sehingga tadi yang pertama, jangan jadikan guru untuk wali majdzub, untuk wali mulamatiyah. Yang ketiga adalah wali ilmi, boleh jenengan, jangankan jenengan mencari ilmunya, tabarrukan pun boleh. Baik, apa itu tabarrukan? Tabarrukan itu apa? Tabarruk itu mencari keberkahan. Berkah itu kan milik Allah. Ya iya, siapa keberkahan selain milik Allah? Gak ada. Tapi ada keberkahan yang dititipkan di apa? Wali-wali Allah itu. Kita ambil contoh. Baginda Nabi Muhammad SAW dulu itu pernah bekam. Bekam. Kemudian setelah bekam, darahnya kan masih ada. Kemudian ditanya apa? Minta tolong sahabat jenengan buat darah. Kemudian apa? Darahnya disuruh buang. Kemudian Rasulullah bilang, kamu tadi kamu buang di mana darahnya? Sudah ya Rasulullah. Loh, kamu buang di mana? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di sini ya Rasulullah. Saya tanya, darah itu haram apa bukan? Halo, sebentar. Darah itu haram apa enggak? Haram. Bukan hanya haram, najis. Lu nggih Pak, najis. Nyamuk itu darahnya najis Pak. Lah sama teblek ini, sama sholat tuh jangan, kok najis Pak. Lah ini sudah najis, haram, kok dimakan? Rasulullah dipanggil. Kamu tahu nanti orang ini bukan dikatakan dia ahli bid'ah atau apa? Dia itu nanti apa? Dia itu nanti akan dibebaskan dari siksa kubur. Lah Rasulullah lagi darahnya Rasulullah itu. Yang kedua, Rasulullah itu punya bejana ditaruh di bawah kolong dipan beliau. Tatkala beliau malam-malam kencing di situ. Biasanya Rasulullah itu kencingnya dibuang sendiri. Tapi pada saat itu pagi-pagi, loh mana kencingku kok sudah tidak ada? Ada salah satu khadimah beliau, pembantu beliau. Kemudian apa? Mana ini kencingku? Kemudian apa? Sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana kamu buang? Sebab kencing Rasulullah tidak boleh dilangkai. Antum apa yang terjadi? Saya minum ya Rasulullah. Kencing najis apa enggak? Haram apa enggak? Haram.
Tapi Ummi Yusuf salah satu pembantunya beliau meminum, beliau tidak disiksa kubur, boleh. Tapi jangan dilihat itu Rasulullah, wali Allah beda kelasnya dengan Rasulullah. Ya, saya tidak sampai situ, tetapi ada wali Allah itu bagaimana? Ada orang ketemu wali Allah itu cium tangan ini, Pak. Wah, itu lebay apa tidak ini, Pak? Tidak, Pak. Itu ada ilmunya. Kalau cium tangan kamu dari sini, itu disebut ta'ziman. Kita memuliakan wali Allah itu, wali ilmi. Yang di sini tabarrukan, mencari berkah. Karena apa? Beliau itu sering menedahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, wali Allah kali jenengan itu gelek endi ndongone kira-kira? Gelek jenengan apa gelek wali Allah? Halo? Gelek sinten? Gelek wali Allah. Gelek jenengan gelek ndonga timbang wali ku. Jenengan luwih wali timbang wali. Lah ngoten. Maka itu doa. Sampai wali Allah itu ditujukan. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu bagaimana kewalian beliau? Setan itu, Pak, jangankan dia itu menggoda Sayyidina Umar, 1 kilo dari sini kalau Sayyidina Umar jalan itu sudah pergi, Pak. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah begini. Pada saat itu ada Amr bin As. Amr bin As itu menjadi gubernur di Mesir. Pada saat itu di Mesir, Pak, ngapunten, tatkala jalan pagi-pagi beliau, ada cewek cantik dicebur nang Sungai Nil. Ditakoni, ngapain kamu ceburin di sini? Nanti dia mati. Ini sebagai tumbal untuk Sungai Nil. Sungai Nil itu panjangnya, Pak, dari 9 negara, Pak. Dari Ethiopia yang berujung di Mesir. Wah, negara ya. Termasuk sebelum Mesir itu ada Sudan. Itu sungainya panjang sekali. Nah, sungai ini diceburin di situ, Pak. Cewek Mesir yang cantik tadi. Kemudian apa? Tatkala cewek itu diceburin, kemudian beliau bilang begini, ini bukan adatnya orang Muslim. Ini diterangkan di dalam kitab, mari kita, lah ini apa? Ini ada jahiliyah. Gimana solusinya? Jenengan oleh nyoturi tapi itu oleh solusi. Sayyidina Amr bin As juga begitu. Waduh, gak ada solusi. Kenapa kamu jadikan Sungai Nil ini kalau nggak dikasih tumbal, Pak, iku kadang banjir, yo kadang surut. Lek surut awake dhewe ketiga nggak punya air, Pak. Kalau dia banjir, wah, air ini bisa tenggelam ini, Pak. Nah, ini bagaimana? Bingung, Pak. Sehingga Amr bin As ini curhat kemana? Nulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Waliullah itu dimintai pertanyaan, lah ini loh, nulis surat, Pak. Menulis nulis begini, wahai Sungai Nil, engkau adalah hamba Allah dan aku juga hamba Allah. Tetapi aku diperintahkan oleh Allah menjadi khalifah fil ardh, menjadi khalifah di dunia. Maka kamu selaku makhluk Allah ku perintahkan, ojo banjir, ojo surut. Masuk akal nggak? Surat itu gak Sungai Nil. Lalu surat itu datang nyampe di Amr bin As, apa yang terjadi? Diceburno di dalam Sungai Nil. Sampai sekarang, Pak, Sungai Nil yang di Mesir tidak pernah surut, tidak pernah banjir. Sudan, Pak, Sudan itu atasnya Mesir. Sudan itu, Pak, pada saat saya di sana, pas pulau nanti kuliah temdiko, di sana itu kalau saya naik jembatan Sungai Nil, di situ banjir sering, Pak. Berarti di sini banjir, di Mesir tidak banjir, mustahil, Pak. Bahkan saya di perbatasan antara Sudan dengan Nil itu saya langsung minum airnya, Pak, seger. Gak pernah banjir, gak pernah buta. Ini seandainya kali sing di Lordi, kali bodoh ke timur gitu, tenetan gitu. Mungkin nggak di sini banjir, tapi di Njajar tidak banjir, mungkin atau tidak? Nggak mungkin, Pak. Tapi di Mesir, di Sudan banjir, di Mesir bening tidak pernah banjir. Ini barokahnya doanya para wali-wali Allah, sehingga wali Allah itu ada. Makanya kalau ada ulama, kita itu kalau ada kiai, ada ustaz, kita husnudzon saja beliau wali Allah. Lah kalau ketemu ulama, ketemu wali Allah, ojo njaluk selfie. Ketemu ustaz, foto dulu, nyapa? Njaluk cium tangan, minta doa, loh gitu loh, itu wali Allah.
Nah, ini dikatakan maka di sini jangan sampai adzanul hal. Sopoai sing nopo ada walian. Siapa yang julitin sing gak suka dengan waliku, maka dia sama dengan mengumumkan genderang perang. Siji, berarti awake dhewe kudu seneng dengan wali-wali Allah. Baik, kita lanjutkan. Tapi hati-hati, wali Allah yang betul, bukan wali Allah yang settingan, bukan wali Allah yang entertain, bukan wali Allah sing gak sholat. Saya itu pernah Pak, wong wis masyhur annahu wali, wong masyhur itu dhek wali. Saya silaturahmi dulu. Ternyata kula niki dalam keadaan safar. Saya boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Lah wong iki denger adzan, sampai adzan berikutnya santai aja Pak jagongan. Ya ngapunten jenengan mboten sholat ya. Saya ini dari tadi di sini kalau saya jamak takhir. Wah, ini bukan makom Anda katanya. Loh, gimana maksudnya? Ya saya sudah sholat. Loh kapan ya? Dari tadi jagongan sama saya. Apa kata beliau? Beliau mengutip sebuah dalil. Kula didalili Pak. Napa jarine? As-sholatu lidzikri. Sholat itu ya eling nang Allah Subhanahu wa taala. Nggih betul. Lah terus apa? Loh saya sudah tadi sudah eling. Pripun carane? Maneng Pak. Nah, aku eling enggak Allah. Loh, sholat lu mek ngono tok. Ya enggak boleh. Sewali-wali orang itu sholatnya harus versinya Rasulullah. Rasulullah kan ngurui Allahu Akbar, ya kita takbir. Itulah yang disebut wali Allah. Jadi nggak ada itu wali yang tidak sholat, itu bohong. Nggak ada itu wali yang gila, enggak. Jangan sampai kita berprasangka itu orang gila itu jadi wali Allah, nggak ada itu. Oleh karena itu kita harus memahami wali secara seutuhnya agar supaya kita tidak salah dalam berinteraksi dengan orang. Kemudian apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Barang siapa yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, awake dhewe dekat dengan pejabat. Itu enak Pak. Contoh, kita punya tetangga Pak Didik. Nah, ini kan wabuk gitu. Loh, kalau butuh apa-apa, oh bisa dicurhati pena. Saya butuh ini Pak, di sana tanah saya kok bermasalah. Oh iya, tapi bener kok ini? Iya, ya dimintai tolong, mau beliau. Itu saya kenal pejabat. Tetapi kalau ini kita kata Allah Subhanahu wa taala, sapa sing mau cidek dengan aku? Siapa yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Enak. Kita itu punya privilege. Kalau kita dekat dengan Allah itu enak. Kita mau contoh bangun masjid bismillah jadi. Mau bikin kajian masjid taklim bismillah jadi. Mau begini bismillah jadi. Oh itu enak, dekat dengan Allah. Mau bangun rumah bismillahirrahmanirrahim. Punya masalah bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kata Allah Subhanahu wa ma taqarraba ilayya. Sapa sing gelem cidak ambek aku. Bisyai'in ahabbu. Maka caranya apa? Dengan sesuatu yang aku cintai. Berarti apa? Kalau ingin jenengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya dengan Anda mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.